Halo Sobat Vetok, welcome to Vetok. Enjoy the trend. Enjoy the Talk. Balik lagi sama gue Raffi. Dan gue Adit. Oke, gimana kabar lu Din? Kita udah gak ketemu berapa bulan nih? Udah lama banget pokoknya, Nah, iya. gagal online terus. Tapi tetap sehat kan? Sehat dong. Nah Din, sebelum itu gue mau nanya ke lu nih Din. Lu suka nonton acara Asia's Next Top Model gitu gak sih? Jujur nih ya, gue tuh kalau misalkan udah di TV ada Asia Top Model gitu, gue tuh langsung mantengin gara-gara keseruan banget. Sama banget. Nah, kebetulan nih Din, hari ini kita bakal kedatangan salah satu narasumber yang dia ini tuh berkecimpung di dunia permodelan gitu loh Din. Aduh, bener banget ya. Gue tuh aja penasaran siapa sih narasumber kita hari ini. Nah, penasaran kan? Apalagi Sobat Five Talk gak sih? Nah, kalau kayak gitu langsung aja kita panggil ini dia narasumber kita hari ini. Ini dia Kak Vicky. Halo Kak. Hai semuanya. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya baik ya. Teman-teman di sana gimana? Alhamdulillah baik lah, kita Baik. harus selalu sehat Baik nih ya. kayak gini. Harus selalu sehat. Oke. Yang penting itu ya stay safe, healthy and always be happy. Betul banget nih, harus happy juga nih kita ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai nih, kan ada pepatah nih ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh dong Kak Vicky kenalan dulu nih sama Sobat Five Talk di rumah. Dan mungkin kakak bisa cerita dulu nih kayak apa aja sih kesibukan kakak akhir-akhir ini? Oke. Hai semuanya. Aku apa yang nonton Sahabat Five Talk ya? Sobat Oke. Five Talk. Bener ya, Sahabat Five Talk. Sobat Five Talk. Hi, my name is Vicky Mentroba, and sekarang aku lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Kesibukan akhir-akhir ini aku lagi ongoing shooting untuk web series, projectnya sama screenplay, terus udah sih sama kuliah aja, kayak lagi nyusun tugas akhir, so semoga bisa cepat selesai tugas. Amin. Semoga lancar-lancar semua kegiatan kakak ya. Betul banget, udah cakep, ternyata juga Amin, produktif amin. lah Thank ya. you. Oke nih Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang sudah di list, aku kepo banget deh sebenarnya. Sebenarnya kakak ini mendapatkan nama Vicky Mentrova itu sebenarnya ada artinya nggak sih? Kenapa kakak memilih nama tersebut sebagai branding diri kakak gitu loh? Oke, so basically my real name itu aku nggak pernah mau ini sih untuk publish nama asli aku, cuman kayak oke, untuk Sobat Five Talk. Thank you. Jadi my real name itu Vicky Prasetya. Cuman I don't know, karena pas di SMP aku ketemu guru sains kalau nggak salah IPA. Dia tuh selalu panggil aku Mentrova. Aku nggak tahu artinya apa, dan aku coba untuk googling cari tahu apa sih artinya Vicky. Artinya sih Mentrova itu. Sampai sekarang tuh aku belum tahu. Jadi kayak aku berasumsi kayak Mentrova itu air suci dari surga kayak gitu. Wow, Air keren suci banget. dari surga, itu keren banget sih ya. Keren. Jadi kalau digambarkan dari diri kakak nih ya, terlihat kayak seperti malaikat-malaikat dari surga gitu loh. Betul banget ya. Oke. Langsung aja kali ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih ya. Nah, kakak boleh Oke. nggak ceritain nih perjalanan awal dan perjuangan hingga bisa jadi model seperti saat ini? Oke, jadi sebenarnya kalau bilang model, masa kayak ketika aku klaim as a model tuh baru-baru aja, karena dulu tuh aku belum pede untuk bilang aku model kayak gitu. It start dari aku tuh suka banget untuk ngajak kolaborasi teman-teman lintas jurusan. Jadi kayak aku sekolah di Institut Kesenian. Jadi kayak aku punya beberapa teman di jurusan lain tuh fotografer, terus ada anak-anak desain gitu, mereka punya produk baju atau apa, dan aku tuh suka banget untuk ngajak kolaborasi gitu loh. Jadi akhirnya aku tuh produktif banget. Hampir tiap minggu aku selalu ada project collab sama teman-teman. Nah dari situ ternyata ada satu desainer yang suka sama konsep-konsep foto shoot aku. Terus akhirnya dia minta aku untuk jadi modelnya di runway new collection-nya. Mungkin aku bisa mention namanya, itu ada Hari Halim yang baru aja. Maksudnya yang terbaru project yang bareng aku.
Jadi kayak gitu sih, masa awal mulanya tuh aku nggak ada mengarahkan diri untuk being a model karena nggak tahu ya, kayak it happens tiba-tiba aja kayak gitu. Karena aku suka foto, akhirnya malah dapat kerjaannya di situ juga. Jadi sekarang aktif di modeling juga kayak gitu sih. Oke, jadi awalnya sebenarnya dia ngajak collab aja kayak ya. tiba-tiba gitu ya. Oke. Emang rezeki itu nggak kemana ya kak? Oke, pertanyaan selanjutnya. Iya benar Kak. banget. Apa yang bikin kakak yakin nih atau termotivasi untuk berkecimpung di dunia permodelan nih? Yang tadinya kayak cuma coba-coba doang, terus jadi sekarang, oh oke, ini passion gua gitu. Yang bikin aku yakin tuh, jadi awal-awal aku ada beberapa tawaran untuk komersil tuh, aku selalu tolak karena awalnya aku belum pede gitu loh untuk, emang masa kayak udah semenjual apa sih untuk aku bisa gabung di komersil, kayak gitu. Awal tuh aku nggak pede, karena ya mungkin jam terbang aku belum banyak. Akhirnya pas banyak aku ngelakuin collab itu dan beraniin diri, jadi kayak aku yakin, kan anyways, pasar aku tuh niche tuh apa ya, kayak yang segmented banget. Jadi kayak aku nggak masuk di semua market. Jadi kayak ada beberapa market yang aku baru bisa masuk untuk jadi modelnya kayak gitu. Karena aku kan genderless ya, masuknya tuh untuk modeling tuh aku yang genderless. Jadi kayak cowok bisa, cewek bisa, atau in between kayak gitu. Akhirnya pas ada kerja sama yang sama hari itu, dari situ aku baru yang, kayaknya aku yakin deh, ketika kita konsisten sama apa yang kita suka, ya udah akan ada aja surprise Tuhan di kemudian hari gitu. Wow. Keren Jadi ya. aku yakin, yang penting konsisten tadi kayak gitu. Jujur aku keren banget sih kalau ngeliat Kak Vicky. Ya nggak sih, Vi, ya kan? Maksudnya setelah kita tahu kalau kita itu adalah hasil dari sebuah konsisten diri kita kalau kita mau gitu. Keren banget sih kak. Tuh banget. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Aku mau denger nih kak, cerita-cerita pengalaman kerja dari Kak Vicky sebagai seorang model yang paling berkesan gitu, yang nggak pernah kakak lupain. Mungkin kalau aku bisa mention ada audit. Jadi studio audit tuh temanku dari awal banget aku berani buat ngajak collab sampai akhirnya kita bikin beberapa project yang serius kayak gitu. Jadi kayak dorongan teman-temanku tuh sangat banget berpengaruh lah untuk perjalanan modeling aku kayak gitu. Nah kalau yang aku suka banget tuh yang Hari Halim, karena itu Hari Halim tuh basically dia desainer Indonesia, cuman base-nya itu di Paris. Jadi kayak kemarin waktu aku kerja sama dia itu new collection-nya itu launching-nya di Paris. Halim itu salah satu desainer yang aku suka banget dari SMA. Iya, dari SMA. Dan ya udah, itu juga kerja sama aku bareng Hari itu tiba-tiba gitu loh. Maksudnya tiba-tiba aja Kak Hari DM aku dan kita ngobrol di Instagram, terus akhirnya baru kerja sama bareng kayak gitu. Nah dari situ banyak akhirnya tawaran beberapa kerjaan lainnya karena aku kerja sama Kak Hari kemarin kayak gitu sih. Jadi kayak itu yang paling berkesan ngingetin aku. Oke. Kalau tadi kita dengar ceritanya ya Din ya, kayak Kak Vicky ini banyak banget nge-mention orang-orang keren loh ternyata. Kayak Hari Halim atau tadi studio yang kakak bilang gitu loh. Wow banget gitu. Emang rezeki ya kak. Sangat. Itu yang menurut aku itu sangat penting ya buat kita selalu ingat orang-orang yang bukan pernah tapi jadi bagian dari journey kita. Maksudnya ketika kita bisa sampai di titik yang mungkin kita plan atau bahkan titik yang kita nggak plan sama sekali tapi udah di atas tuh, masa kita nggak boleh banget untuk ngelupain mereka menurut aku ya, karena mungkin aja kalau nggak ada salah satu dari mereka di proses perjalanan kita nggak sampai di titik ini kayak gitu. Itu yang aku selalu pegang sampai sekarang sih. Wow, emang kita harus tetap rendah hati Din. Iya betul. Dimanapun kita mau setinggi apa, terus ingat sama orang-orang yang sudah mendukung kita dari awal. Harus diingat nih sama kita ya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kak. Kakak pasti punya dong suka duka kakak jadi seorang model.
Weh. Oke. Suka duka ya. Sukanya tuh ya banyak sih, maksudnya akhirnya aku bisa jalanin hobi. Itu hobi nggak sih jatuhnya? Ya aku bisa melakukan hal yang aku suka. Which is kayak aku mengekspresikan my feelings, my emotion di hal yang aku suka, dan bisa juga mendapatkan profit kayak gitu. Itu yang sukanya ya, maksudnya akhirnya kita melakukan hal yang kita suka tapi sangat menguntungkan. Nah kalau untuk dukanya mungkin ini sih, ketika aku udah beneran terjun ke modeling industry, akhirnya di awal-awal tuh aku belum siap mental untuk dapat rejection. Jadi mungkin itu dukanya. Jadi akhirnya kayak I have to bisa menerima kayak gitu-gitu. Sama kayak kadang tuh dulu tuh aku suka insecure gitu kalau ketemu sama model-model dari Jakarta, karena mereka kan yang udah professional models kayak gitu kan. Kita awal-awalnya, cuman sekarang kayak yaudah kayak gitu sih. Saya belum banyak banget gitu loh kalau suka duka aku, karena aku juga baru banget kan, masa belum yang selama itu. Oke. Nah tadi Gitu, kan teman-teman. kakak nge-mention tentang insecure ya kak ya. Berarti kakak pernah nggak sih kayak ngerasa nggak percaya diri gitu, dan aku mau tahu dong cara kakak mengatasi hal tersebut kayak gimana? Oke, so FYI, jadi kayak aku tuh vokal banget soal self-love, self-acceptance. Jadi apa ya? Sebenarnya isu soal yang aku vokalin itu lebih ke being different. Jadi kayak ketika aku fully accept myself, akhirnya tuh banyak pintu yang terbuka kayak gitu lah. So I always telling people kalau insecure tuh nggak apa-apa banget, cuman kita harus nge-counternya ke arah yang positif kayak gitu lah. Jadi for example, waktu aku baru banget ke Jakarta dan ada proyekan, dan aku ketemu yang beneran model sih ya. Sedangkan aku kan jatuhnya otodidak ya. Jadi waktu itu tuh kayak jiper gitu loh. Terus how I nge-counternya tuh lebih ke apa ya? Being proud of yourself gitu loh. So situasi apapun nggak bisa drag you down kayak gitu sih. Kalau aku ya. Sama kayak I always thinking about hal-hal yang aku punya lebih ketimbang orang lain kayak gitu loh. Maksudnya kayak aku selalu meng-counternya ke arah-arah yang positif kayak gitu. Karena menurut aku punya statement, apapun yang ada di sekitar kita itu netral. Jadi kayak itu it back again ke kita, gimana kita ambilnya. Kalau misalkan kita ngambil negatif, of course akan jadi negatif ya. Kalau kita ngambil positif, akan jadi positif. Kayak gitu, teman-teman. Oke, keren banget ya, Din. Jujur. Jadi kita emang harus apa ya? Walaupun insecure tuh nggak apa-apa, tapi kita harus tetap positif gitu ya. Betul banget, itu dia intinya. Wah, terima kasih banyak loh Kak Vicky. Jadi sebenarnya jadi model tuh nggak gampang ya. Betul. Ada tuntutan untuk kita, mental kita, dari ngerasa nggak percaya diri kita dan segala macamnya. Gue pikir loh, Din, kalau jadi model tuh tinggal kayak bergaya, berpose gitu, kayak pose. Butuh perjuangan gitu pose, ya. Iya, gue kira kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu, sobat Five Talk di rumah jangan kemana-mana, karena kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Tetap di Five Talk. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Halo Sobat Five Talk, welcome back to Five Talk. Enjoy the trend. Enjoy the talk. Masih bareng Kak Vicky Maintrova di sini. Wow, sangat glowing ya. Ya glowing banget, iya. Oke, Kak, kita langsung masuk aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan ya. Oke. Oke, yang pertama nih Kak, gimana sih stereotype yang Kakak terima dari orang-orang sebagai seorang model, dan gimana nih Kakak menanggapi stereotip yang bermacam-macam itu? Oke. Jadi kalau stereotype tuh banyak yang datang ya karena aku being in between, masa kayak genderless models. Jadi ya biasanya
basic stereotype gitu sih, masa kayak kenapa sih ya cowok kok feminim atau kayak ya yang seperti itu kayak gitu lah. So kalau aku lebih ke tidak mendengarkan kali ya, maksudnya mungkin di awal-awal dulu tuh sempat masuk kayak gitu lah, kayak kenapa sih orang-orang tuh kayak gini. Cuman akhirnya karena berjalannya waktu dan proses ketemu banyak orang, ngobrol dan lain-lain, akhirnya ya udah, akhirnya aku punya mindset yang tadi aku udah sebutin, kayak semuanya tuh netral, kayak tergantung aku gimana untuk menanggapinya. Jadi kayak aku selalu menanggapi kayak kata negatif dari orang itu aku putar coba ke positif kayak gitu. Sesimpel misalkan ada orang yang ngatain aku something, mungkin kayak how aku nge-counternya lebih ke kenapa sih kayak lo udah segede gitu tapi kayak belum ngedukasi diri lo sebaik itu kayak gitu loh. Jadi kayaknya problemnya di dia bukan di aku kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kita Kayak semua hal negatif gitu ya. dia bikin positif aja Betul sama Kak banget, Vicky. kita harus positif lah jadi orang ya. Enggak, tapi ada satu yang aku dapat dari teman aku, ada yang bilang kayak gini, Fik, kayaknya tuh kalau misalkan lo terlalu bukan terlalu, maksudnya kayak ketika lo selalu being positif, akhirnya tuh kayak orang gampang take granted of you kayak gitu. Cuman akhirnya aku selalu mikir, oh ya udah, gimana respon orang ke aku itu kan terserah mereka ya, yang penting kitanya tuh selalu positif biar kita, masa kayak ngapain kita harus kasih extra energy untuk hal-hal yang negatif kayak gitu sih kalau aku. Gitu teman-teman. Jadi kayak Betul sih ya. udah amat lah orang mau pikirannya apa ke kita, yang penting kitanya baik ke mereka. Iya betul. Wow, itu adalah Itu harus kita ingat juga loh, ini bisa jadi pelajaran juga buat kita nih guys. Nah ngomong-ngomong nih ya Kak ya, aku juga penasaran tentang pelajaran apa aja sih yang kakak dapet nih selama kakak menekuni dunia model gitu. Oke, pelajaran tuh banyak banget ya yang aku dapat, kayak yang paling aku dapat banget tuh kayak soal attitude sama personality kita. Jadi itu sangat penting banget sebenarnya di semua sektor ya. Kayak ketika kita udah punya attitude dan personality yang baik, akhirnya tuh kerja, masa ketika kita kerja dan apapun itu tuh akan sangat lancar kayak gitu loh, karena akhirnya nggak ada problem soal itu. Karena kalau udah ada problem kita soal attitude itu tuh sangat merugikan banget, karena itu selalu diingat sama orang. Kayak ketika ada orang mau pakai aku untuk jadi modelnya tapi kayak I have bad attitude, of course dia akan switch ke model lain kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal disiplin, waktu dan lain-lain itu sangat penting juga. Itu yang aku dapat ya. Jadi kayak soal gimana aku walaupun nggak ada kerjaan, masa kayak being models itu kan nggak yang kerja dalam waktu yang ditentukan kayak gitu kan. Jadi aku harus selalu ready kapanpun, anytime. So, aku harus jaga badan aku harus jaga kesehatan semuanya, termasuk mental dan lain-lain. Terus, mungkin terakhir, soal percaya diri. Kadang aku suka mikir, banyak orang mungkin berpikiran ketika udah jadi model, itu pasti udah sangat percaya diri. Sebenarnya tuh kayak kita tuh, ya sama kayak manusia biasa lainnya aja, maksudnya masih ada model yang insecure juga dan lain-lain kayak gitu. Itu sih kalau dari aku, teman-teman. Oke, jadi sebenarnya banyak tuntutan ya untuk jadi seorang Betul model, Din. banget, iya. Kayak disiplin, Banyak banget kesehatan. Wah, keren banget sih. Oke, tadi kan pesan atau pelajaran yang kakak dapetin nih. Nah, mungkin sekarang kakak bisa ngasih pesan-pesan nih ke sobat Five Talk di rumah yang insecure tapi pengen gitu jadi seorang model. Mungkin kakak ada pesan-pesan ke mereka? Oke, mungkin kalau dari aku pesan-pesannya ya embrace yourself aja sih, that's the most important thing ya. Maksudnya ketika ada part dari badan kita, masa kayak big model kan kita menjual badan ya, of course. Selain itu kita juga we have to punya trik gimana kita bisa nyampaikan soul kita, memerdekakan diri dalam segala hal, and then kamu akan sangat tidak terganggu di kemudian hari gitu.
Oke. Diinget ya Sobat Five Talk ya di rumah ya. Terakhir nih Kak, kira-kira Ya. ada nggak sih Kak seseorang yang paling berjasa selama perjalanan karir Kak Vicky di dunia permodelan? Dan mungkin Kak Vicky punya ucapan pesan untuk dia, boleh Kak disampaikan di sini Kak? Aku punya banyak banget good friends dan mungkin aku nggak bisa mention semuanya ya. Ini yang ada terlintas di otak aku sekarang itu. I want to say thank you so much and I love you untuk Adit yang punya studio Adit, terus untuk Maria Kilapong, my very very good friend, terus Hari Halim. Semoga ada kerja sama di kemudian hari lagi, dan semua teman-teman yang aku nggak bisa mention karena kayak there is a lot of people yang sangat bantu aku banget kayak gitu sih. Pokoknya I love you guys so much. Tepuk tangan dong buat Kak Tepuk tangan Vicky. semua ya Sobat Five Talk, juga tepuk tangan ini. Keren semua ya. banget ya. Boleh. Mungkin buat teman-teman yang masih want to get to know me more, aku ada my last project with beberapa teman aku talking about my journey, masa kayak perjalanan aku bisa sampai menerima diri aku kayak gitu. Itu aku akan ada video pendek gitu dan aku akan share di sosial media aku. Mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran dan want to get to know me more bisa langsung ke sosial media aku kayak gitu. Oke, di bawah sini Guys, dong Kak. Di bawah sini gitu Kak. Di bawah sini. Di bawah sini aja, oke di bawah sini ya. Oke, semoga semua doa-doa baik kakak, impian-impian baik kakak, mimpi-mimpi kakak yang baik akan terkabul nantinya di kemudian hari, dan semoga kakak sehat-sehat selalu dan mungkin kita bisa ketemu nantinya secara tatap muka ya. Iya, kalau gitu terima kasih nih buat Sobat Five Talk yang udah nonton sampai akhir episode kali ini, dan jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe, dan juga jangan lupa nih buat nge-share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk pantengin kita di semua sosial media kita di bawah ini. Ayo semuanya, oke? Oke, kalau kayak gitu, untuk kita mengakhiri episode kali ini, kita beri pesan kalian jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan menerapkan 5M. Kalau gitu gue Raffi, Dan gue Adin. kita bertemu lagi di episode Five Talk selanjutnya. Kalau gitu, sampai jumpa tetap di Five Talk. Enjoy the Trend. Enjoy the talk. Dah.